Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jonathan Giovanni, dosen jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. NIDN saya 1122078902. Video ini dibuat sebagai bentuk aktualisasi diri dosen pada bidang pengajaran. Video ini akan dibuat ke dalam dua bagian. Bagian pertama akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini, di mana mata kuliah yang menjadi fokus saya adalah mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Kemudian pada bagian pertama juga akan menjelaskan mengenai deskripsi umum tentang mata kuliah pengantar ekonomi mikro serta sistem penilaian yang akan saya lakukan pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini. Pengantar ekonomi mikro merupakan mata kuliah yang menguraikan atau menganalisis mengenai perilaku ekonomi individual, baik mengenai perilaku konsumen, perilaku produsen maupun pasar. Materi perkuliahan dimulai dari konsep dasar teori ekonomi, konsep dasar permintaan, penawaran, serta harga keseimbangan, teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya, dan keseimbangan perusahaan baik di pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan tidak sempurna. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi mikro baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan kaidah keilmuan. 2. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan perbedaan dasar ekonomi mikro dan ekonomi makro dengan berdiskusi dan bekerja kelompok. 3. Mahasiswa mampu mengkorelasikan teori ekonomi mikro dengan kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun melalui diskusi secara berkelompok. 4. Mahasiswa mampu menilai dan menyimpulkan berbagai macam permasalahan ekonomi yang ada dengan teori ekonomi mikro, baik secara diskusi dan kerjasama kelompok. Kemampuan yang diharapkan atau sub CPMK pada mata kuliah ini, terutama pada pertemuan kedua, adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar prinsip permintaan dan penawaran baik secara lisan maupun tulisan. 2. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan hukum permintaan dan penawaran dengan tepat. Bahan kajian atau materi pembelajaran pada pertemuan ini adalah mengenai hukum penawaran dan permintaan pasar. Bentuk atau metode pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa akan menyimak materi yang akan dipaparkan oleh dosen. Kemudian yang kedua, mahasiswa akan menganalisis studi-studi kasus yang berkaitan tentang teori permintaan dan penawaran. Sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kuis, kemudian ujian tengah semester, dan terakhir adalah ujian akhir semester yang akan dikemas dalam bentuk proyek. Demikian video bagian pertama, di mana saya telah menjelaskan gambaran umum mengenai mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Selanjutnya, pada bagian kedua, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang terjadi pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro, khususnya pada pertemuan kedua dengan materi mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran.
siang hari ini. Jadi melanjutkan perkuliahan kita sebelumnya, kita akan masuk ke dalam materi kedua di kelas kita. Ada yang sudah membaca tentang materi kita hari ini di dalam buku yang saya share di dalam buku classroom kalian? Sudah? Ada sudah? Sudah? Apa isinya materi kita hari ini? Siapa ya? Siapa? Kelvin. Apa kira-kira isi dari materi kita hari ini? Pasar dan penawaran permintaan. Iya, tentang pasar. Yang dinamakan mekanisme pasar itu apa? Dan yang dinamakan pasar sendiri itu apa? Apakah pasar harian? Ya. Atau pasar mahali, pelamboyan, dan lain sebagainya. Apakah itu yang dinamakan sebagai pasar di dalam ekonomi? Apakah hanya sebatas itu? Itu yang kita pelajari. Lalu bagaimana dengan permintaan dan penawaran? Apa yang terjadi dengan permintaan dan penawaran? Bagaimana penawaran itu bisa muncul? Bagaimana permintaan itu bisa mempengaruhi penawaran dan lain sebagainya? Kita akan lihat. Ya, di dalam ekonomi mikro kemarin kita sudah sempat membahas beberapa hal. Ada yang masih ingat di dalam ekonomi mikro itu ada 3 unsur yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Apa? 1. Interaksi di pasar barang. Yang kedua, perilaku konsumen dan tiga, kemarin kita sudah membahas ada 2 interaksi yang terbentuk akibat dari perilaku konsumen dan produsen. Interaksi itulah yang disebut sebagai permintaan dan penawaran. Ya. Itulah kenapa permintaan dan penawaran menjadi model dasar yang paling utama yang akan kita pelajari dalam ekonomi mikro. Jadi dalam ekonomi mikro itu sistemnya terbentuk karena adanya penawaran dan permintaan, ya, supply and demand. Supply itu penawaran, demand permintaan, ya. Supply and demand. Supply itu penawaran, demand itu permintaan. Jadi model permintaan dan penawaran membantu kita untuk memahami kenapa sih tiba-tiba harga itu berubah. Sekarang banyak yang pakai masker ya. Sebelum era COVID, ya, harga masker itu berapa sih? Bahkan nggak ada yang tahu mungkin harga masker. Nggak pernah pakai juga, ya. Begitu ada COVID, semua orang butuh masker. Semua orang mau pakai. Akhirnya harganya tiba-tiba yang tadinya mungkin 10.000, 12.000 menjadi 50.000, 100.000 dan lain. Kemudian apa yang terjadi ketika melakukan intervensi pada pasar? Intervensi itu apa? Intervensi itu adalah tekanan. Ya. Apa yang terjadi ketika ada salah satu pihak, entah siapapun itu, melakukan tekanan terhadap pasar? Contohnya pada saat COVID kemarin, kenapa kita tiba-tiba bisa jadi aware sama yang namanya masker? Kenapa kita jadi butuh dengan yang namanya masker? Selain karena ada keadaan yang memburuk, pemerintah melakukan tekanan kepada pasar. Mereka membuat suatu kebijakan bahwa semua orang wajib pakai masker. Itu dinamakan
tidak hanya apotek yang jual masker, bahkan toko buku pun jual masker, toko sembako pun jual masker. Ya, itu karena ada intervensi pada pasar. Kemudian model permintaan dan penawaran mengkombinasikan dua konsep penting, yaitu berupa permintaan dan berupa penawaran. Ya, kemudian menjadi sangat penting ya bahwa kita dapat menginterpretasikan kurva tersebut ya dalam teori-teori ekonomi yang berlaku. Jadi dalam ilmu ekonomi, kalau kalian lihat suatu gambar, ya, kurva dan lain sebagainya, tidak hanya sebatas gambar, itu juga nanti akan terjadi pada saat kalian ujian. Jelaskan permintaan dan penawaran kalian gambar grafik tidak ada artinya. Ya. Akan menjadi berarti nanti kalau ketika kalian bisa mengartikan atau menginterpretasikan ya arti dari grafik tersebut. Oke. Kelihatan ya gambarnya? Kelihatan Pak. Ini ada dua ilustrasi ya, yang namanya market atau pasar. Sebelah kiri ya, dan sebelah kanan. Tapi apa yang terjadi ketika harga di pasaran ternyata naik? Penawaran juga naik, Pak. Ya, Penawaran juga naik. penawaran juga naik. Kalau kita melihat ada peluang di luar, oh ini harganya bisa naik nih. Bentar yang tadinya 1.000 bisa saya naikkan menjadi 2.000. Kira-kira kita sebagai produsen apa yang akan kita lakukan? Kita kalau sebagai produsen itu prinsipnya apa sih? Kalau kita jualan dalam tanda petik ya, prinsipnya apa sih? Mendapatkan bagaimana cara kita mendapatkan profit semaksimal mungkin. Ketika kita bisa melihat peluang, oh di luar ini ternyata harganya bisa kita naikkan, masker terutama. Contoh paling nyata kemarin ya dalam beberapa tahun terakhir. Masker, antigen. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi beberapa waktu yang lalu dan beberapa waktu lalu ya, kita pernah mengalami beberapa namanya krisis bahan bakar minyak. Kalau terjadi krisis, ya idealnya bagaimana sih? Kekurangan. Krisis barang-barang mentah. Ya. Idealnya apa sih yang dilakukan oleh si penjual? Menaikkan harga barang. Dia kan akan berusaha sebaik mungkin bagaimana caranya supaya Barangnya laris. bisa menawarkan kembali barang yang dicari. Syukur-syukur bisa naikkan harga. Mempengaruhi keseimbangan. Peningkatan Peningkatan permintaan mempengaruhi keseimbangan. bagaimana peningkatan permintaan mempengaruhi keseimbangan? Gimana sih peningkatan permintaan kita itu mempengaruhi keseimbangan? Kalau kita lihat dalam grafik, lihat dalam grafik ini saja. Penjualan dan pemasaran mereka. Dalam strategi penjualan. Ya, jadi sekali lagi konsep dari barang pengganti itu adalah barang yang mampu menggantikan secara sempurna. Ya, artinya secara sempurna. Jadi ketika si produsen yang menyadari bahwa produk dia memiliki bisa digantikan dengan produk lain sejenis secara sempurna, ya, dia tidak akan bisa semena-mena menetapkan harga setinggi-tingginya. Karena ketika dia menetapkan harga setinggi-tingginya, maka barang tersebut, barang yang dia produksi akan dengan mudah digantikan dengan barang yang lain. Artinya kita dengan mudah berpaling. Nah, dalam konsep
memasarkan produknya, ya otomatis ya karena dia sadar bahwa produknya memiliki barang pengganti. Yang pertama adalah barang pelengkap. Ada dua barang pelengkap. Ini saya kasih ilustrasi. Kopi ada dua, yang kopi ada dua. Apa sih namanya barang pelengkap? Dari namanya saja sudah kelihatan. Untuk melengkapi hidup. Antara barang satu dan barang yang lain saling melengkapi untuk apa? Barang komplementer merupakan barang yang penggunaannya saling melengkapi satu sama lain. Tanpa adanya satu barang, maka barang yang lainnya akan mengalami penurunan fungsi atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Jadi barang ini namanya barang pelengkap itu pasti ada yang dilengkapi dan ada yang melengkapi. Ya, ada X dan B, ada perubahan dan ada bunga. Ya. Jadi ada dua barang yang kehadirannya kalau hilang salah satu, maka salah satunya tidak akan bernilai atau setidaknya mengalami penurunan. Contohnya apa? Selain gula dan kopi, roti dan selang. Hah? Motor dan bensin. Apa lagi? Pulpen dan tinta.